tempat diri di desanya para dukun santet. Setelah berbulan-bulan mencari Waryanti dan tidak dapat menemukannya, akhirnya Sola memutuskan untuk kembali ke rumah Waryanti. Namun, sungguh hal yang tidak disangka-sangka bahwa ternyata Waryanti sudah ada di rumahnya. Ia sedang duduk di emperan rumahnya, sedang mengeringkan rambut menggunakan handuk kecil. Sola melongo tidak percaya dengan tatapan ngeri. Bajingan, rutuk ke dalam hati. Orang kelimpungan kesana kemari sampai koyo wong edan. Lah, dia di rumah lagi ngeringin rambut. Asu tenan. Batin Sola masih merutuki keadaan. Masih belum puas marah-marah. Sola masih mengumpat geram di dalam hatinya. Masuk rumah itu, Mbok ya ucapin assalamualaikum. Kok malah misu-misu? Sapa Waryanti? Sola masih diam membeku. Aku itu gak pernah nyuruh kamu nyariin aku. Lah, itu semua akan kemauanmu sendiri, ujarnya lagi. Sola nampak salah tingkah. Apa yang dikatakan Waryanti benar, bahwa mestinya ia berucap salam terlebih dahulu, bukannya sibuk mengumpat dalam hati. Waryanti pun juga benar, bahwa mencari keberadaan Waryanti adalah kemauannya sendiri. Waryanti tidak pernah memintanya untuk mencari. Akhirnya, Sola pun menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada Waryanti hari itu juga. Keinginan Sola ini disambut dengan sukacita oleh Waryanti karena memang itulah tujuan Waryanti sebenarnya menolong Sola, karena ia menginginkan Sola menjadi muridnya. Tapi kamu ndak bisa tinggal di rumahku yo. Cari aja kos-kosan di sekitaran sini. Atau kalau tidak, kamu itu bisa tinggal di musola atau di masjid, asal tidak di rumahku. Aku ndak mau nanti dituding mesum karena kamu tinggal di rumahku, ucap Waryanti panjang lebar. Ya mbak, iya, ndak apa-apa. Aku bisa kok nyari kos-kosan deket-deket sini, jawab Sola ringan. Akhirnya Sola berpamitan untuk mencari kos-kosan. Tapi belum lagi Sola meninggalkan halaman rumah Waryanti, tiba-tiba sebuah tangan besar menghantam tepat kepala Sola hingga tubuh Sola terpental beberapa meter jauh keluar halaman. Geragapan, Sola berusaha bangun. Ia berusaha memahami apa yang terjadi. Matanya menangkap sesosok tinggi besar mirip raksasa. Seluruh tubuhnya berbulu. Dasar makhluk gak punya adab. Salahku apa? Dateng main hantem dari belakang. Kalau mau ngajak bertarung itu ayo, hadap-hadapan. Beraninya main belakang, condang. Makhluk tinggi besar itu menyeringai garang, melangkah perlahan mendekati Sola. Ia lalu mencengkram tubuh Sola hanya dengan satu tangan, lalu diangkatnya tinggi-tinggi. Jika kau berani menyentuh muridku, akan kuhancurkan kau menjadi abu. Maju atau lari seperti pengecut. Jika berani, hadapi aku atau lari sebelum terlambat. Suara kaki dihentakkan ke tanah. Makhluk itu menjatuhkan tubuh Sola. Lalu tiba-tiba saja kaki besar segede drum menginjak tubuh Sola yang mungil. Rintih kesakitan Sola yang terinjak oleh telapak kaki besar milik makhluk tinggi besar mirip buto ijo. Aku wani, teriak Sola dengan lantang dan keras, bergema memenuhi area halaman rumah Waryanti. Kilatan cahaya mengenai tubuh besar sang buto ijo. Buto ijo pun tidak bergeming sedikit pun, masih dengan posisi sedakep, kedua tangan di depan dada. Kembali, kilatan cahaya meledak mengenai tubuh buto ijo itu, akan tetapi semua seolah tidak dirasakannya. Tidak terasa, tegas buto ijo itu semakin songong. Sola hanya bisa diam tanpa melawan. Terhimpit telapak kaki besar. Anehnya, tiba-tiba saja tubuhnya mengecil menjadi seukuran manusia biasa. Kalian bukanlah lawanku, tegas buto ijo itu sambil melepaskan pijakan di tubuh Sola yang terkulai lemas. Sola dengan cekatan meraih kaki buto ijo yang hendak melangkah, lalu mendekap kaki sang buto ijo. Asu, bau telek lencong, teriak Sola. Aku habis makan ayam babon
yang sedang mengerami telurnya. Hahaha, jawab sang buto ijo terkekeh. Lalu ia menendang tubuh Sola dan melarikan diri menghilang di kegelapan hutan. Mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah sendang pemujaan dan dicegat oleh Buto Ijo. Mereka adalah orang-orang dari Desa Wu. Mari kita bicara sedikit tentang Desa Wu dan penduduknya. Desa Wu mendapat julukan desanya para dukun santet. Akan tetapi, penduduk asli di sana memiliki sifat ramah tamah dan juga sopan santun, mengalahkan para santri Kiai Aziz. Bagaimana tidak? Misalkan Anda yang datang ke sana tidak akan mungkin percaya bahwa mereka adalah ahli santet. Jualan, mereka tetap berjualan. Warung, layaknya warung, bahkan mereka bertegur sapa, bergotong royong membersihkan got dan lainnya. Nikahan ya Pak, ada yang membantu, masih buoh, dan kalau ada undangan ataupun kenduri selamatan, mereka tetap hadir dan mengaminkannya. Kalau ada yang sedang kesusahan, kedukaan, kematian, mereka semua juga ikut melayat takziah dan lain sebagainya, selumrahnya hidup beragama dan bermasyarakat. Mereka pun tidak pernah membicarakan hal santet di siang hari, kecuali dengan pasien ataupun tamunya. Mereka juga tidak akan ngegosip ataupun gibah di siang hari perkara kematian yang menjadi korban santet. Mereka akur jika di siang hari. Malamnya, serang-serangan santet, menjajal kesaktian, yang kalah mati. Itu saja. Sore itu, 4 orang dari Desa Wu berniat berangkat ke sebuah sendang di wilayah yang terkenal sebagai sendang untuk melakukan pesugihan. Sendang itu bernama Sendang Kasumpring. Dari Desa Wu, Sola, Waryanti, Zani, dan Pak Dino menaiki satu mobil tipe lama Hijet 1000 yang disopiri oleh Pak Dino. Di sepanjang perjalanan, sudah banyak sekali pertanda kalau perjalanan mereka ini tidaklah direstui. Ban kempes sampai 2 kali, mogok berkali-kali sampai harus mengademkan mesin beberapa jam beristirahat di tengah hutan, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba juga di tempat yang dituju, yang seharusnya jika perjalanan normal maka hanya akan membutuhkan waktu 3,5 jam menjadi 6 jam perjalanan. Mundur beberapa jam tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika mereka sampai di lokasi sudah ditinggalkan para juru kunci atau kuncen. Ingat, niat kita datang ke sini hanya untuk menambah kekuatan agar ilmu kita sempurna, bukan yang lain, ucap Pak Dino memperingatkan. Teman-temannya hanya manggut-manggut tanda setuju. Waryanti, muridmu bagaimana? Siap gak? Tanya Pak Dino kepada Waryanti. Jelas siap dong Kang Dino. Bagaimana? Muridmu itu apakah juga sudah siap? Waryanti balik bertanya. Ya, Waryanti dan Dino adalah perawat. Perawat adalah sebutan yang dipakai di Desa Wu untuk para pembimbing dan juga pelatih ilmu santet. Waryanti, Kang Dino itu nama lengkapnya siapa yo? Celetuk Sola tiba-tiba. Ahmad Mardino, panggilannya Dino, jawab Waryanti dengan sedikit agak jelas. Wah, aku kira dinosaurus. Sola tertawa. Matamu kuika, bentak Pak Dino dengan nada agak keras, tangan dan jarinya menuju ke arah Sola. Ya, nama Ibka adalah nama pemberian Waryanti untuk Sola yang artinya iblis katon. Entah mengapa Waryanti memberikan nama itu kepada Sola. Mungkin karena Sola bisa melihat iblis, atau mungkin tingkah Sola yang kadang mirip iblis, entahlah. Ampun Kang, ampun. Sola menyatukan kedua telapak tangannya dan meminta ampun. Memasuki wilayah Sendang, setelah mobil diparkir di tempat yang baik, lalu mereka pun berjalan beriringan berempat. Ingat Kak, aku ini perawatmu, jadi jangan main-main. Patuhilah segala perintahku, tegas Waryanti. Wah, siap suhu, balas Sola dengan selengean. Di sana ada beberapa kolam besar untuk para pengunjung yang biasa dan umum untuk warga yang sekedar ingin mandi atau membersihkan diri secara spiritual.
Di sampingnya ada dua kolam tembok berukuran kecil yang berdampingan namun agak berjarak dan berada di bawah pohon besar. Untuk mencapai lokasi pohon besar harus berjalan di rabat beton dan menaiki anak tangga. Sementara Waryanti dan Pak Dino berendam di kolam yang besar sambil bersemedi, sedangkan Sola dan juga Zani berendam di kolam kecil satu ewang. Sola di kolam satu dan Zani di kolam satunya. Airnya memang dingin, mungkin karena badan mereka yang lemah setelah perjalanan jauh. Sola menikmati berendam dengan pelan ia berdendang. Kamu datang modal dengkul sama aku, Miss. Miss, kamu datang modal bibir sama betis, tis. Dandan seksi koyok bidadari turun dari pohon trembesi. Dendang Sola sambil memejamkan mata. Ya memang agak sinting. Baru berendam beberapa saat, tiba-tiba saja ia ditarik oleh sesuatu kekuatan yang terus menginginkannya untuk naik menuju pohon besar tersebut. Kamu datang modal nyawa mencari pesugihan, Han. Sahut suara wanita pelan di samping telinga Sola. Sontak, Sola terperanjat, refleks ia membuka mata. Terlihat seorang wanita berkebaya dengan selendang menjuntai menyentuh rabat beton berjalan menaiki anak tangga. Suara langkah kaki antara sepatu dengan rabat beton. Wanita itu berhenti kemudian menoleh sambil tersenyum. Sola penasaran, sekaligus seolah seperti terhipnotis. Ia lalu keluar dari kolam dan melangkah menghampiri wanita itu. Setiap kali ia melangkah, wanita itu juga melangkah. Dan ketika ia berhenti, wanita itu juga menghentikan langkahnya. Tepat di bawah pohon besar yang terdapat sebuah sendang kecil yang ada cungkupnya atau makam. Tiba-tiba wanita itu berdiri tepat di samping cungkup. Anehnya ada sebuah pintu yang entah dari mana datangnya. Pintu terbuka. Wanita itu masuk lalu ia menarik Sola untuk ikut masuk. Ketika kakinya mulai masuk melewati pintu, ia merasakan ada sesuatu yang mulai menjalar di tubuhnya seolah seperti tersetrum aliran listrik yang membuat Sola berteriak kaget. "Asu!" teriaknya. Kemudian sebuah tangan menariknya agar ia cepat masuk ke dalam. Sola terenggut masuk. Lalu suara pintu tertutup. Kini Sola tidak bisa apa-apa lagi. Ia hanya mendapati sebuah ruangan lebar dengan pasangan batu bata merah yang rapi bertumpuk-tumpuk. Terlihat cahaya merah dari api sebagai penerangannya. Tembok nampak sedikit berlumut. Ada meja rias bertumpuk dengan kaca bulat oval di tengah. Beberapa tombak berdiri di sampingnya. Ranjang luas berkelambu nampak kuat dan kokoh. Meja dengan nampan berisikan buah berjejer minuman di samping nampan tersebut. Sola masih melongo melihat pemandangan yang jarang sekali ia lihat. Ketika ia kembali merasakan sesuatu di tubuhnya, dingin menjalar dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Untuk sesaat Sola seperti tak sadarkan diri. Dan saat ia tersadar kembali, ia kini sudah dalam keadaan telanjang, terbaring di atas ranjang di mana kelambu sudah menutupinya. Wanita itu sudah dengan keadaan tanpa busana, tapi masih dengan mahkota di atas kepalanya. Mahkota berhiaskan intan berlian, wajah yang ayu, bibir indah merekah dengan dada yang masih membuat Sola terpesona bercampur ngeri. "Perkenalkan, aku Putri Keswati." Ia memperkenalkan dirinya. "Aku Ipka," jawab Sola dengan nada setengah takut. Entah bagaimana bibirnya bisa berucap menjawab Ratu Keswati. "Layani aku, maka kamu akan pulang membawa harta sekuat tenagamu. Kalau kamu kuat memikul, maka pikulah. Jika kamu lebih menginginkan untuk kau jinjing, maka jinjinglah sekuat lenganmu. Hartaku tidak akan pernah bisa habis. Ayo, kesini, lebih dekat. Jangan takut. Layani aku dan nanti barulah kita bicarakan persyaratannya," ucap Ratu Keswati panjang lebar. Sola berguling mendekat dengan tangan menirukan ular kobra yang sedang berdiri dan tepat di hadapan Keswati, tangannya mencolek seolah mematuk dan tepat mengenai dadanya. "Aku itu Ratu Ular.
Masa aku ditakut-takuti dengan ular kecil? Tegas Ratu Keswati. Sola pun terus menggoda Ratu Keswati dengan cara-caranya yang unik, meraba sebagian tubuh sang ratu yang terbaring, mulai pinggul mengangkat dengan ditopang tangan. Sudah, tidak usah kebanyakan gaya. Ayo, lakukan. Ucap Ratu Keswati manja sambil menggeser tubuhnya, lalu telentang siap untuk diserang. Lagi-lagi, Sola dengan gaya nyelenehnya masih menggoda sang ratu yang sudah siap dengan posisi tangan mengepal menyisakan 2 jari. Kemudian, seolah-olah yang menirukan orang yang sedang berjalan, mulai dari jempol kaki, naik ke betis, paha, sampai di perut dada, dan tiba-tiba, cepat! Bentak Keswati dengan nada marah. Raut wajahnya berubah menyeramkan, birahinya telah memuncak. Jelas sekali dia sudah tidak tahan. Gayamu jadul, sanggah Sola, lirih dengan wajah cemberut. Ia lalu berbalik arah. Malah disiliti, ucap sang ratu, lalu plok. Suara pantat ditepok menoleh sambil menggerutu. Kowe setan yo, tanya Sola dengan senguhan lembut di tubuhnya, membuat Ratu Keswati si ratu ular menggeliat. Tanpa sadar, tubuh aslinya kelihatan. Pada saat itulah Sola menyadari jika ia sedang berhadapan dengan siapa. Rasa ngeri mulai menyelimuti nyalinya, tapi ia berusaha menyembunyikan agar tidak ketahuan sang ratu. Cepat! Teriak sang Ratu Keswati semakin tidak sabar sembari menarik lebih dekat tubuh Sola yang masih berpura-pura pekok. Sesaat setelah kenikmatan ini, aku pasti mati, ucap Sola seketika. Ucapan itu membuat Ratu Keswati sedikit terkejut. Kamu sadar? Kamu sadar akan hal itu? Tegas Ratu Keswati. Ia tampak terkejut, tidak menyangka bahwa mangsanya menyadari apa yang sedang terjadi. Sola menjibak kelambu lalu melihat keluar. Nah, itu jasadku, sedang dibangunkan oleh perawatku, tegas Sola. Dengan sedikit jengkel, Ratu Keswati mendekap tubuh Sola. Tubuh mereka yang sudah sama-sama tanpa selai benang pun saling menempel, menimbulkan sensasi yang sulit untuk ditolak. Kamu mau gaya apa? Tanya Keswati dengan lembut. Gaya helikopter. Helikopter itu gaya apa? Bantah Keswati. Yo enak, tapi sedikit sakit. Gimana? Kamu tahan dah, rasakan nikmatnya, dan ini belum pernah kamu rasakan dengan korban-korban yang sudah kamu makan. Jelas Sola. Lalu dengan gerakan yang sangat keras, Sola menghantam milik Keswati. Perempuan ular itu menjerit kesakitan. Sola dengan rasa tidak bersalah menyeringai puas. Di luar sana terlihat Waryanti sedang sibuk membaca mantra. Pak Dino sibuk mencari Zani yang juga hilang. Tubuh Sola tak bergerak sama sekali. Sudah, ayo kita bawa pulang saja tubuhnya. Ngapain juga bocah ini berendam di kolam ini? Apa dia tidak tahu kalau kolam ini kolam persembahan? Kalau orang mau melakukan pesugihan, repotin, gerutu Pak Dino. Sudahlah Kang, ayo kita cari dia saja, ajak Waryanti. Ayo kita sembunyikan di mobil saja tubuhnya. Ingat, kamu itu perawatnya loh, kamu juga harus bertanggung jawab. Aku biar mencari Zani. Sial, jawab Pak Dino tampak makin kesal. Kedua perawat itu kebingungan mencari muridnya masing-masing. Waryanti menatap ragam muridnya yang tergeletak tanpa sukma, sedangkan Pak Dino sibuk mencari Zani yang hilang tak kemana. Waryanti bergerak mengitari area sendang keramat. Ia berpindah dari satu sendang ke sendang lainnya. Akhirnya sampai di depan cungkup keramat. Waryanti berhenti mendadak. Ia mengamati sekeliling, memastikan aman, tidak ada orang lain selain dirinya di sana. Lalu bergegas ia membuka baju dan celananya sehingga hanya menggunakan dalaman saja. Kemudian ia duduk di depan cungkup keramat tersebut. Waryanti mulai membaca mantra. Sementara Sola yang masih berada di alam sebelah masih terus dirayu oleh Ratu Keswati. Sudah, jangan kebanyakan bicara. Tidak usah pakai gaya-gayaan. Aku sudah siap kok. Ayo, cepat lakukan. Kembali Ratu Keswati berbicara dengan nada agak setengah jengkel. Ya sebenarnya tidak harus dengan melakukan pesugihan. Kalau lelaki hanya ingin kaya, tidak harus ada tumbal. Kalau hanya ingin sukses,
Karena melakukan pesugihan itu hanya akan membuat manusia lebih sengsara, menderita, dan banyak meninggalkan derita kepada anak keturunannya. Ucap Sola dengan santuy sembari memandang Ratu Keswati yang sudah siap dengan posisi tempur. Sementara itu, Waryanti sudah mendekati tempat Sola dan Ratu Keswati. Insting Waryanti memang luar biasa. Ia mampu mendeteksi keberadaan makhluk halus yang berkekuatan besar. Dengan mengikuti instingnya, Waryanti berjalan menuju ke sebuah pohon besar, menaiki anak tangga, trap demi trap, dan asu. Memang demi keparat. Pinter yo, menjelma menjadi manusia cantik, tegas Sola. Menyadari jika mangsanya sulit untuk dijinakan, Ratu Keswari naik pitam. Ia yang sudah menahan jengkel sedari tadi mulai tidak dapat menahan diri. Pilih melayaniku, lalu pulang membawa harta, atau kutelan hidup-hidup. Wajahnya berubah menjadi seram. Sola tampak bergidik ngeri. Untuk sesaat, ia berusaha menutupinya dengan senyum sinis. Senyum sinis Sola membuat darah Ratu Keswati semakin mendidih. Ia membuka mulutnya lebar-lebar siap untuk menerkam Sola. Tiba-tiba dari belakang tubuh indahnya keluar benang-benang besar berwarna merah menjalar melayang ke arah Sola, dan seketika serp, benang merah tumpul mulai menusuk tubuh Sola. Mulai dari kaki hingga ke badan juga kepala, membuat tubuh Sola melayang. Pelan-pelan semakin mendekat, merapat hingga tepat di atas tubuh Keswati. Sola menjerit sekuat tenaga, menahan sakit yang luar biasa, melonglong seolah memohon untuk diampuni. Suara lolongannya menyayat hati. Benang-benang merah itu semakin banyak menopang tubuhnya, hingga saat tubuhnya hampir jatuh ke pelukan Keswati, tiba-tiba Sola menjerit lebih keras karena sesuatu menembus punggungnya dengan cepat, hingga benda yang menusuk tubuh Sola juga ikut menusuk Keswati. Sup! Tiba-tiba mulut Keswati mengeluarkan darah segar. Sola melihatnya terheran dengan posisi masih melayang. Detik selanjutnya, secara bersamaan tubuh Sola terjatuh menimpa tubuh Keswati. Tidak lama setelah itu semuanya menjadi gelap. Brak! Samar-samar, Sola masih merasakan tubuhnya terhempas ke samping, hingga tidak lama kemudian ia merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Kembalilah. Suara dalam kegelapan. Sola mendengar jelas hingga ketika ia melihat datang cahaya kecil semakin lama semakin membesar, hingga benar-benar besar dan menyilaukan matanya. Cahaya itu datang begitu cepat hingga menabrak tubuhnya. Sola perlahan membuka mata. Mata Sola terbuka perlahan, masih silau. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya. Daun-daun tampak melambai seolah menyapanya dari atas pohon besar. Di balik daun yang melambai-lambai, menyapanya tampak awan putih juga menyapa. Sola lalu memindai sekeliling, tapi kemudian saat ia menyadari bahwa dirinya telanjang bulat, Sola langsung mengumpat geram. Jangkrik, ngapain aku telanjang di sini? Alah setan Keswati, gak tahu siapa aku dia itu. Sola meracau, mengungkapkan kekesalannya, kemudian bergegas bangun dan mencari pakaiannya. Mata Sola jelalatan, mencoba melihat sekeliling, tapi tidak ia temukan hingga ia menaiki anak tangga tempat awal ia menuju ke pohon besar. Astagfirullah, teriak Sola ketika ia melihat sesosok tubuh yang tergeletak yang hanya mengenakan daleman. Bergegas, ia memangkas jarak, mencoba mendekati tubuh tersebut, dan setelah dekat, Mbak Waryanti, teriak Sola lantang. Ia langsung berlari mendekat, bergegas membangunkan Waryanti dengan cara menggoncang-goncangkan kepalanya. Akan tetapi Waryanti di sini tetap diam, tak bergerak. Sola kemudian memastikan dengus nafasnya. Ternyata ia masih bernafas walau lembut. Artinya masih ada tanda-tanda kehidupan. Tanpa berpikir panjang, segera ia bopong tubuh Waryanti. Diangkatnya ala bridal, Sola lalu berjalan cepat setengah berlari menuju arah mobil terparkir. Asu, berat banget tubuhmu Mbak, batin Sola mengumpat. Sesampainya di parkiran, ia lalu meletakkan tubuh Waryanti di tanah, menjaga agar tubuhnya tidak kesakitan kalau terkena batu kerikil ataupun benda-benda keras lainnya. Sebentar, aku cari dulu bajumu ya Mbak, tegas Sola sembari berlari meninggalkan tubuh Waryanti. Dipikirnya, Waryanti itu mendengar ucapannya.
Sesampainya di bawah pohon besar di depan cungkup makam, ia menoleh ke sekeliling dan ia melihat baju milik Waryanti. "Wah, ini dia bajunya!" teriak Sola kegirangan sembari memungutnya. Plek! Sesuatu yang dilempar tepat mengenai tengkuk leher bagian belakang. Sola tak menghiraukannya, ia hanya peduli pada Waryanti yang saat itu tidak pakai baju. Sola ingin secepatnya memakaikan baju kepada Waryanti. Duh, bagaimana kalau dia ngelihat dia nggak pakai baju? Kasihan, nanti dia pasti malu kalau tahu keadaannya saat ini. Batin Sola sambil melangkah meninggalkan tempat itu. Tapi, plok! Lemparan kedua kalinya menempel di tengkuk Sola dan hal itu membuatnya berpaling, menoleh ke arah belakang bermaksud melihat siapa yang melempar sembari tangan kanan memegangi baju milik Waryanti. Lalu, tangan kirinya meraih sesuatu yang sudah mengenai leher bagian belakang. Sedikit lengket ketika ia ambil dan ia lihat, lalu ia cium. Asu, bau bacin apa iki? Sola menajamkan pandangan dan memperhatikan benda yang ada di tangan kirinya. Walah, usus, teriaknya setelah melihat apa yang ada di telapak tangannya. Matanya jelalatan memindai ke segala arah, dan saat tatapannya ke pohon besar di belakang cungkup keramat, mata Sola membulat dengan sempurna dengan sorot mata tidak percaya antara nyata dan tidak. Ia menajamkan pandangan dan Sola pun langsung tercekat. Sesosok makhluk besar bertengger di dahan besar berdiri sambil tangan kirinya menenteng seonggok tubuh yang tidak utuh lagi. Separuh badan ke atas, bagian pinggul ke bawah sudah tidak ada. Sedangkan makhluk itu memegang dengan cara menenteng dari kepalanya. Terlihat tubuhnya dimakan sedikit demi sedikit, dicuil-cuil, jeroannya bergelantungan. Makhluk mirip King Kong gempal berbulu putih dengan kaki bentet pendek cebol yang aneh. Wajahnya berbeda dari King Kong pada umumnya. Kedua matanya saling menempel tidak berjarak dan kedua telinganya memanjang hingga ke bawah sampai melewati bahu. Weleh, makhluk apa itu? Aneh, King Kong apa kebo? Gumam Sola masih memandangi makhluk yang bertengger di dahan pohon. Matamu picak, woi, turun, teriak Sola dengan lantang bercampur marah. Kemudian ia meletakkan baju milik Waryanti serampangan, kemudian masuk ke dalam cungkup, lalu mengambil kain putih penutup nisan. Seret! Kain itu dibuat lap tangan dan leher yang terkena lempar jeroan berbau busuk. Hei, hei, jangan ngawur. Itu kain kafan, teriak sosok King Kong besar itu sembari turun anjlok dari ketinggian. Ia segera merebut kain tersebut. Kalah rebutan karena badan Sola lebih kecil, hanya sekali senggol saja, tubuhnya pun terpental beberapa meter. Setelah merebut kain, ia pun segera naik kembali, tetapi lebih rendah dari yang awal dia nongkrong. Sekali kau baca mantra, kalau kamu tidak binasa, maka kau tidak akan bisa pulang dari sini, ucap sosok itu berang. Dan apabila kamu galah, maka kamu harus menjadi budakku, tegas Sola dengan nada mengancam. Angin sudah mulai khawatir dengan keadaan malam itu. Mobat mabit meniupkan angin kencang, merobohkan pohon-pohon besar. Brak, biuk. Angin tiba-tiba berhenti, hening. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau kamu mampu mengalahkanku, tantang King Kong itu sambil masih mengunyah. Bunyi kepala manusia di dalam mulut si King Kong. Rasa ngilu mulai dirasakan Sola saat mendengarnya, dan karena kemarahan Sola sudah tidak terbendung lagi, ia langsung menendang pagar cungkup makam keramat. Jancok, teriak Sola sembari menarik pagar kayu sebagai dinding cungkup yang ditutupi dengan kain putih. Pagar terlepas di sebelah kiri untuk yang kedua kalinya. Belum sempat terlepas, King Kong pun turun sembari melemparkan bangkai yang sedang ia makan. Jangan dirusak, ampun. Akhirnya sang makhluk mengerikan itu bersujud meminta ampun kepada Sola. Aku itu tidak mengganggu kalian di sini. Aku itu cuma ingin memperdalam kemampuan berlatih di tempat ini. Kenapa kalian terganggu? Bentak Sola murka. Lepaskan istriku, Keswati, tegas King Kong. Tubuhnya yang besar lenyap seketika. Kepulan asap hitam berhembus terbang terbawa angin bersujud. Seorang lelaki tampan dengan badan memancarkan cahaya redup kehijauan. Pangeran,
Ucap sebuah suara yang tiba-tiba muncul menggantung seketika serombongan barisan prajurit bersujud menghaturkan sungkem. Sola tersadar. Apa mungkin ini jelmaan Pangeran Branglor? Batinnya bingung, entah apa yang hendak diperbuat oleh Sola. Tidak mampu berbuat apa-apa, ia hanya diam. Sementara takjub dengan kejadian yang tidak pernah ia lupakan di dalam hidupnya. Jarang sekali penglihatan seperti itu terulang di dalam kurun waktu yang dekat. Ternyata Keswati adalah kemayang dari kerajaan bumi perkemahan. Ia dimakamkan di situ dan mulai dipuja oleh masyarakat sebagai tempat mencari pesugihan. Dan sebenarnya pangeranlah yang mewujudkan seluruh kekayaan para pencari pesugihan. Solanda kembali ke dekat parkiran untuk menolong Waryanti. Hei, apakah benar istriku sudah benar-benar kau setubuhi? Tanya sang pangeran. Sola pun hanya diam tanpa memperdulikan pertanyaan sang pangeran. Sola terus masih berjalan. Cuma saya toel sedikit kesinge. Jawab Sola sembari menuruni anak tangga. Dari kejauhan nampak Pak Dino dan Zani berjalan tergopoh. Keduanya saling memapa. Kang Dino, teriak Sola dari kejauhan. Dino menyambutnya dengan melambaikan tangan. Masih dengan baju Waryanti di tangan, Sola bergegas menuju tempat ia meletakkan Waryanti. Sebujur tubuh tanpa busana tergeletak membuat langkahnya semakin ia percepat. Sesampainya ia di tubuh Waryanti yang tergeletak, ia pun segera memakaikan celana panjang baru masuk di kedua kakinya. Tahan kak, teriak Dino, seperti halnya Waryanti menahan tangan Sola agar tidak melanjutkan gerakannya. Tahan, tahan. Masukkan saja tubuhnya ke dalam mobil. Dia itu sedang merogoh sukmo. Biarkan ia berjuang. Aku akan mencarinya. Kamu tunggu di dalam mobil saja. Sekalian itu Zani perlu kamu bantu untuk melepaskan duri yang menancap di sekujur tubuh dan juga wajahnya. Ujar Dino panjang lebar. Sola lalu menoleh ke arah Zani. Ia nampak kesakitan. Senderan di sini saja, Zan. Tahan nafas. Pulihkan tenagamu, pesan Dino. Lalu ia meletakkan tubuh Zani duduk lalu bersender di ban depan bagian kiri mobil, sedangkan Sola telah memindahkan tubuh Waryanti ke dalam mobil. Sama-sama terlihat oleh jangkauan pandangan mata Sola baik Waryanti maupun Zani karena Sola ingin menjaga keduanya. Kang Dino lalu bergegas pergi mencari keberadaan sukma dari Waryanti yang sedang berjuang untuk kembali. Di dalam mobil, Sola terus memandangi tubuh indah perawatnya. Zan, menurutmu tak pangan opo iki? Enaknya gimana? Seloro Sola tak senono. Ya kalau aku mah, aku setubui saja perawatku agar ilmunya diturunkan padaku. Ucap Zani datar. Jedak. Kepalanya bagi dihantam 12 kg beban. Zani seketika hanya tersenyum. Dasar bocah polos, pikir Sola. Ia pandangi dengan teliti setiap bagian-bagian lekukan. Dan sisa-sisa kecantikannya masih terlihat. Otak mesumnya mulai berkecamuk. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Sola lalu meninggalkan tubuh Waryanti. Ia pun mendekati Zani. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Zan? Tanya Dirjo tampak canggung. Aku tadi ditemukan oleh Kang Dino dalam keadaan tersesat di tengah tanaman berduri di sekitaran tempat pemujaan. Seluruh badanku penuh dengan duri yang masih menancap, ujarnya sambil menunjukkan seluruh tubuhnya yang masih dipenuhi duri. Tanpa diminta, Sola pun mulai membantu Zani mencabuti duri-duri yang menempel di tubuhnya. Sola yang memang sempat dibawa oleh Keswati ke alamnya untuk dijadikan tumbal, tetapi Sola masih selamat berkat perawatnya yang rela melakukan rogo sukmo untuk mengembalikan sukma Sola. Dan kini Waryanti sang perawat masih dalam pencarian Kang Dino sesama perawat. Sola dan Zani duduk menunggui perawatnya hingga jenuh. Seluruh duri yang ada di tubuh Zani pun juga sudah ia cabuti semua. Kini ia memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Ia lalu duduk di samping tubuh Waryanti sambil terus memandangi tubuh perawatnya. Dan tiba-tiba, plak! Sebuah tamparan keras tepat mengenai pipinya membuatnya kaget seketika. Dasar ndak sopan sama orang tua. Dus, bukannya ditutupi malah dipelototi. Tubuh Waryanti yang sedari tadi tergolek bagaikan mayat di dalam mobil tiba-tiba bangkit sembari ngomel-ngomel.
Syukurin, suara tawa Zani langsung menggema menertawakan Sola. Tidak lama setelah itu, Kang Dino pun datang. Cepat, masuk mobil Jan. Perintah Dino masih dari kejauhan, mobil pun langsung dihidupkan kemudian melaju meninggalkan lokasi pemandian. Begitu Dino meloncat ke dalam mobil, kini Zanila yang bergantian menyetir mobil itu. Sesudah beberapa menit meninggalkan lokasi, pagi menyambut mereka dengan kehangatan. Pakaian mereka terlihat lusuh, kotor, dan bau keringat. Mereka pun mulai kelaparan. Tapi mereka semua tidak memperdulikan hal itu. Zani terus saja ngegas mobil itu hingga keluar dari dalam hutan. Setelah bertemu desa terdekat, barulah mereka mencari warung makan untuk sekedar mengisi bensin sekaligus mengisi perut mereka. Dari cerita Pak Dino, Sukma Waryanti ditemukan dalam keadaan terkapar di dekat Keswati. Rupanya Keswati masih sempat membuat Waryanti jatuh pingsan sebelum dia sendiri juga jatuh pingsan. Akhirnya mereka kembali ke Desa Wu dengan selamat. Sola masih terus belajar ilmu santet kepada Waryanti hingga beberapa tahun kemudian. Dan saat semua ilmunya sudah diwariskan kepada Sola, Sola lalu kembali ke desanya tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan dia sudah memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari orang-orang yang pernah menyakitinya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Iblis Katon yang disunting kembali oleh Nasura 2101 menghasilkan karya yang luar biasa dan duet maut di sini. Dan di sini buat teman-teman mungkin yang ingin mengetahui kisah sebelum ini jadi kisah ketiga dari petualangan Sola. Jadi sosok Sola ini muncul di awalnya yaitu adalah di konten kami yang berjudul Dahsyatnya Santet dari Tanah Jawa, Satarang. Dan yang keduanya adalah ketika santet dibalas santet dan sesuai request permintaan dari teman-teman semua, akhirnya dibuatkan lagi kelanjutannya yaitu ketika Sola dengan perawatnya yang bernama Waryanti ya. Jadi perawat di sini yang dimaksud adalah kayak pelatih ilmu santet. Dan ini unik ya, ada desa di daerah Jawa Tengah, di daerah Semarang sepertinya ini, itu namanya Desa Wu. Dan di desa itu memang banyak aktivitas seperti ini. Dan ini nyata ya, memang terjadi di sana dan Mas Katon sendiri ada di sana. Tapi kembali lagi ya, untuk percaya atau tidaknya silakan kami kembalikan ke teman-temannya. Dan tujuan Sola di sini adalah kembali memperdalam ilmu itu untuk dia bisa membalaskan segala sesuatunya dan bisa untuk menjaga di tanahnya, di kampung halaman dia ya. Jadi ini letaknya agak berjauhan dengan kampungnya Sola, di mana sempat terjadi santet yang sangat menggegerkan yang bernama santet Satarang. Jadi itu adalah salah satu santet yang paling mematikan yang ada di tanah Jawa. Dan di sini kekonyolan Sola ya, gayanya Iblis Katon ya, emang luar biasa Mas Katon nih. Sedikit tengil, sedikit ya begitulah, bahkan demit aja dia bercanda sama dia. Tapi di balik itu dia orang yang bersih sehingga dia tidak tergoda akan rayuan bujuk rayu daripada iblis tersebut yang di penguasa Sendang Pamujan ya, yang sudah menjelma jadi wanita cantik yang sudah tadi di dalam kisahnya itu. Jadi yang menarik di sini adalah ketika sosok selengean seperti Sola ya, sosok yang asal jeplak seperti Sola, tapi sejatinya dalam dirinya dia baik sehingga dia tidak tergoda oleh hal-hal yang demikian luar biasa. Bahkan ketika dia mendapati tubuh dari perawatnya yang bernama Waryanti yang sedang dalam posisi juga pakaiannya dilepaskan, yang sedang meraga sukma, itu dia menyelamatkan dengan tujuan tidak ingin membuat dia malu kalau udah dilihat orang-orang. Digotong ke dalam mobil. Luar biasa kisahnya. Ditunggu lagi nih kelanjutan dari kisah Sola ya, petualangan Sola setelah dia menempa diri di Desa Wu, di desanya para tukang santet. Ini ditunggu lagi kelanjutannya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur para teman-teman sekalian, khususnya para pecinta penikmat horor, dan lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan videonya silakan yuk diklik tombol like-nya dong, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa
diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, atau voice note, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.